Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi IPS tema 2. Sudah siap? Kita mulai ya. Pokok materi pembelajaran kita hari ini yaitu sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang kedua, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan kondisi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia. Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang ada di bumi. Sumber daya alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai keperluan manusia untuk keberlangsungan kehidupan. Di Indonesia, sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Kita mulai dari daerah Sumatera. Daerah Sumatera mempunyai keadaan alam berupa pegunungan dan mempunyai sumber daya alam berupa tanaman budidaya dan hasil tambang seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, kelapa sawit, dan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Sekarang kita masuk ke daerah yang kedua yaitu daerah Jawa. Daerah Jawa mempunyai keadaan alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Sumber daya alam daerah Jawa yaitu perkebunan, persawahan, dan budidaya. Di dataran tinggi, sumber daya alam yang dihasilkan yaitu perkebunan teh, kopi, dan kina. Di dataran rendah, sumber daya alam yang dihasilkan yaitu lahan persawahan seperti padi. Dan di pesisir pantai, sumber daya alam yang dihasilkan berupa budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, sekarang kita masuk ke daerah yang ketiga yaitu daerah Kalimantan. Keadaan alam daerah Kalimantan yaitu dataran rendah. Nah, sumber daya alam yang dihasilkan yaitu perkebunan dan hasil tambang, seperti kelapa sawit, karet, rotan, dan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian kita lanjut ke daerah yang keempat, yaitu Sulawesi. Keadaan alam daerah Sulawesi berupa dataran rendah, dan sumber daya alam yang dihasilkan berupa perkebunan dan barang tambang seperti pala, jagung, dan barang tambang berupa aspal. Kemudian yang terakhir yaitu daerah Papua. Keadaan alam daerah Papua berupa perkebunan, rempah-rempah, dan hasil tambang. Juga hutan konversi dan hutan lindung. Sumber daya alam yang dihasilkan di daerah Papua yaitu sagu, rempah-rempah, hasil tambang seperti tembaga, emas, dan logam. Berikut peta persebaran sumber daya alam. Silakan disimak. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Pembahasan yang pertama yaitu pemanfaatan hewan oleh manusia. Pembahasan yang kedua yaitu pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama adalah hewan berupa ayam. Ayam dipelihara manusia untuk diambil daging dan telurnya. Kemudian ada kerbau atau sapi. Tenaga sapi atau kerbau dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Kemudian ada kucing.
Kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian ada tanaman budidaya. Tanaman budidaya dijadikan sebagai tanaman hias. Kemudian yang terakhir ada batang pohon. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Sekarang kita masuk ke materi pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu untuk pertanian padi. Dalam bidang pertanian padi, kita akan membutuhkan sumber daya alam berupa matahari yang akan berguna untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan untuk menerangi lingkungan. Yang kedua, kita akan membutuhkan sumber daya alam berupa air yang berguna untuk mengairi lahan pertanian. Dan yang ketiga, yaitu kita butuh tanah sebagai media tanam. Kemudian, kita juga membutuhkan sumber daya alam berupa udara yang akan berfungsi sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Nah, sumber daya alam yang kelima yaitu kotoran hewan yang akan digunakan sebagai pupuk tanaman. Kemudian, kita akan membutuhkan sumber daya alam berupa kerbau yang berfungsi sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Nah, sekarang kita masuk pemanfaatan sumber daya alam yang kedua. Untuk pembuatan ikan asin. Dalam pembuatan ikan asin, kita akan membutuhkan sumber daya alam berupa kayu yang akan digunakan untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Kemudian, yang kedua, kita akan butuh garam. Nah, sumber daya alam garam ini digunakan untuk mengawetkan ikan asin. Sumber daya alam yang ketiga yaitu panas matahari yang akan digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam yang ketiga yaitu digunakan untuk pembuatan pakaian. Dalam pembuatan pakaian, kita membutuhkan sumber daya alam berupa kapas. Kapas digunakan untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Kemudian, kita juga membutuhkan sumber daya alam berupa logam. Logam digunakan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Kemudian, kita juga akan membutuhkan plastik. Sumber daya alam plastik nantinya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang keempat yaitu untuk pembuatan alat transportasi. Dalam pembuatan alat transportasi, kita membutuhkan sumber daya alam berupa logam. Logam digunakan sebagai bahan pembuatan alat transportasi. Dan yang kedua, kita membutuhkan minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang kelima yaitu sebagai pembuatan patung. Nah, untuk pembuatan patung, kita akan membutuhkan sumber daya alam berupa tanah, kayu, dan batu. Tanah, kayu, dan batu nantinya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan patung. Dan kita juga butuh sumber daya alam berupa besi dan baja yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat pahat. Nah, ada juga sumber daya alam serta pemanfaatannya yaitu yang pertama, tanaman jarak. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya yaitu adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif
Tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan loh. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua ada tumbuhan singkong. Tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong. Contohnya getuk, combro, dan keripik singkong. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak untuk dijual dan sebagai berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian yaitu tanaman padi. Padi merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Tumbuhan padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi di daerah beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada masa awal tanam, tanaman padi harus digenangi air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka, karena tanaman padi membutuhkan cahaya matahari. Tanaman padi pada umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar. Akan tetapi, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah yang bertingkat biasanya disebut sebagai sengkeden. Kemudian yang terakhir yaitu teh. Tanaman teh digunakan sebagai bahan pembuat produk kesehatan, kecantikan, dan bahan minuman. Pada umumnya, tanaman teh tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan tanaman padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang digunakan. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.